Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita. Pada kesempatan kali ini, kami kelas 12A akan melaksanakan ukuran sidang pidana yang terdiri dari saya, Maesa Samudra sebagai panitera, saya Kevin sebagai jasa penuntut, saya Otto sebagai hakim. Saya Maulid Naufal sebagai hakim ketua. Saya Pasya sebagai hakim anggota. Saya Aidan sebagai tersangka. Saya Faik sebagai penasihat hukum. Saya Alex sebagai saksi. Saya Alang sebagai saksi perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Bandung, tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca Quran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan dalam ruang sidang. 5. Tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. 8. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 9. Pengambilan gambar atau foto dan atau perekam di ruang sidang seizin majelis hakim atau hakim. 10. Siapapun yang di sidang peradilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib, setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 218 ayat 2 KUHP. 11. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3, bersifat suatu tindak pidana tidak memiliki kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pasal 219 ayat 3 KUHP. Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 550 DIDB 201 PN DG dengan terdakwa Naufal Aidan Brilian yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan pelecehan seksual di Jalan PH Mustafa pada tanggal 29 Februari 2024. Segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pengadilan Negeri Bandung mengadakan sidang untuk perkara pidana dengan nomor register 550 pidana B201 Pengadilan Negeri Bandung. Terdakwa Naufal Aidan Brilian didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Victoria Liandes di Jalan PH Mustafa pada hari Rabu 28 Februari 2024. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mohon mengaktifkan semua alat telekomunikasi persidangan dimulai. Sebelum persidangan dimulai, hadirin dipersilakan untuk duduk di tempat masing-masing. Apakah terdakwa sudah siap dihadirkan ke dalam persidangan? Sudah siap, Andes. Baiklah. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwanya? Sudah siap, Andes.
Baiklah, silahkan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Identitas saudara, nama lengkap, Novel Ajan Brilian, tempat lahir, Kebumen, Jawa Tengah, umur dan tanggal lahir 20 tahun, 11 Januari 2004. Jenis kelamin, laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal, Jalan Bunga Maya, 2 nomor 16, RT 02, RW 001, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggarangan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Agama, Islam, pekerjaan seni, dan pendidikan SMA. Bahwa terdakwa Novel Ajan Brilian pada tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 23.21 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 tempat jalan di PA Mustafa nomor 25 Kecamatan Cibiringkale, Kelurahan Nagarsari, Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Kota Bandung telah melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap seorang mahasiswi di Universitas YPKP. Perbuatan yang terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya jam 23.21 dia mendatangi kos-kosan korban yang bernama Victoria. Pada saat itu dia membawa tas ransel dan mendatangi kamar dan melakukan aksi pemerkosaan sekaligus dengan tindak pembunuhan. Rencana pelaku membuang mayat korban ke tong sampah dan tempat kos-kosan. Ia juga mendatangi kamar temannya bernama Roy yang berada di lantai kosan yang sama dengan korban. Di saat yang bersamaan, pada saat aksi itu sedang berlangsung, ada seorang saksi yang sedang menjalankan tugas sebagai satpam melihat datangnya terdakwa mengendarai sebuah motor dengan plat nomor D6523 GA di parkiran kos-kosan korban. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mohon yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya pada penasihat hukum saya, Pak. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim berhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah menyangga dakwaan. Saudara terdakwa, silakan masuk. Apakah nama lengkap saudara terdakwa? Nama saya Novel Ajan Brilian, Pak. Novel Ajan Brilian, Anda didakwa melakukan tindakan pidana pembunuhan di Jalan PH Mustafa. Apakah Anda mengakui dakwaan ini? Saya tidak melakukan pembunuhan itu, Pak. Baiklah, kita akan membahas dakwaan ini lebih lanjut. Apakah saudara memiliki penasihat hukum? Ya, saya juga oleh penasihat hukum dari kantor hukum PBBS. Apakah penasihat hukum Anda membawa surat kasus khusus dari Anda dan kartu advokatnya? Ya, kami membawa surat kuasa dan surat. Apakah penasihat hukum Anda baik? Jaksa penuntut umum, apakah Anda siap membaca dakwaan? Ya, kami siap majelis hukum. Silakan mulai baca dakwaan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada awalnya jam 23.21 dia mendatangi kosan korban di dalam Victoria dan saat itu dia membawa ransel dan mendatangi kamar korban. Dia berencana untuk membuang mayat korban ke tong sampah di kos-kosannya dan mendatangi kamar temannya tersebut. Di saat yang bersamaan pada saat aksi itu kita ada saksi yang sedang menjalankan tugasnya sebagai satpam dan melihat datangnya motor dengan plat nomor D6523 yang terparkir kos-kosan tersebut. Baik. Terdakwa, apakah Anda mengerti dakwaan yang dibacakan? Siap mengerti.
Baiklah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi. Seperti yang disebutkan dalam kasus tersebut, ada sekitar 5 barang bukti yang kita ambil dari kepolisian yang bertugas dalam kasus ini. Yang pertama ada tumpahan darah, ada gelas. Yang kedua dan ketiga ada softex dan obat kuat. Yang keempat ada casan korban. Yang kelima ada yang kemungkinan menjadi kantong untuk membungkus mayat korban dalam tong sampah. Dan yang terakhir ada almater ganas yang mungkin dipakai untuk mengalami itu. Setelah jaksa penuntut umum dan penasihat hukum mengajukan alat bukti, selanjutnya apakah jaksa penuntut umum sudah siap untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan ini? Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum dakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP, tindakan pidana penganiayaan hingga menyebabkan matinya orang lain pasal 351 ayat 3 KUHP, dan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya dari kantor hukum Unifaul yang sama. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Pak Menteri. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Ya, majelis hakim terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum, Sudah siap, Mas. baik, silakan dihadirkan saksi pertama dan keduanya. Saksi pertama atas nama Syahrul Syarif dan saksi kedua Mulyana Luki hadirkan saksi dalam ruangan persidangan. Baiklah, silakan masuk. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya siap dan saya siap. Baik. Baiklah, bisakah saya lihat kartu identitas saudara? Pertama-tama
saya akan tanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Syarul Sarif. Tempat tanggal lahir Depok 21 Mei 2004. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Sukasuka nomor 7 Indramayu. Untuk saksi berikutnya, nama Mulyana Mugi, tempat tanggal lahir Bekasi 1 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Suki-Suki nomor 8 Cimahi. Adakah hubungan pekerjaan tidak dengan terdakwa? Sudah siap memberikan kesaksiannya? Siap, Yang Mulia. Dan sudah siap untuk disumpah? Siap, Yang Mulia. Untuk panitera bisa memeriksa, siapkan diri. Silakan untuk para saksi bisa berdiri untuk disumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, untuk Lalu di sebuah kafe untuk berbincang. apakah di sana kalian mendiskusikan sesuatu terkait kasus ini? Tidak, Yang Mulia. Kami di sana merencanakan sebuah bisnis kuliner kita yang akan insya Allah dibangun tahun depan. Apakah ada pertemuan lagi sebelumnya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik. Pada saat peristiwa terjadi, apa yang terdakwa lakukan di rumah Anda? Terdakwa mengembalikan charger HP yang terbawa saat kita bertemu di hari sebelumnya. Baik, cukup. Kini lanjut ke saksi yang kedua yang bertugas sebagai penjaga keamanan kos di malam itu. Apa yang Anda lihat pada malam? di sebuah warung beberapa. Iya, saya meninggalkan kos-kosan tempat setelah tersangka mendatangi TKP. 5 hingga 10 menit, Yang Mulia. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Kami hanya meminum kopi dan hanya berbincang sebentar saja, Yang Mulia. Apakah ada saksi dan penuntut umum yang menyediakan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik. Karena tidak ada, kita lanjut ke acara selanjutnya untuk pemeriksaan terdakwa. Untuk terdakwa, silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Untuk hakim anggota 1 dan 2 boleh mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik, Yang Mulia. Terdakwa aja. Kenapa Anda memegang saksi milik saksi? Kemarin saya meminjam jasa milik teman saya karena bahwa kaki saya sedang robek dan saya lupa mengembalikan kepada Kenapa Anda membawanya sekarang? saya bawa akan hilang jika ditinggal di jok motor. Memang ada apa saja di dalam tas tersebut? Ada laptop saya udah punya tugas kuliah di malam itu dan hilang. Baik, lalu apa yang Anda lakukan setelah mendatangi kamar pertamanya? Saya langsung balik Pak karena ada keperluan lain di rumah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk penuntut umum dan penasihat? Kalau begitu silakan. Memiliki hak untuk menuntut terdakwa pada itu negara dan penggugat dapat menulis wanita yang berhak izinkan permohonan penggugat untuk mendukung penggugat dalam peruntukan jabatan setingkat lebih rendah selama 5 tahun. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan PKN nomor 6 tahun 2002 tentang peraturan pelaksanaan PP 94/2021. Gugatan dari pihak menggugat mengizinkan permohonan penggugat untuk menghukum tergugat dan memberikan jabatan tingkat lebih rendah selama 5 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan DKN nomor 6 tahun 2002 tentang peraturan pelaksanaan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan terkait gugatan dari pihak tergugat
pengurangan masa pidana penjara, pihak tergugat tidak dapat mengingat pengurangan masa pidana penjara karena dia telah merampas nyawa orang lain. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang ditutup. Akan mendengarkan ulang sidang hadirin dimohon berdiri. Silakan. Tergugat terdakwa. Udah. Oke, thank you. Kumpul dulu, kita foto dulu. Kumpul dulu. Itu langsung gigi kita nyatu. Sini. Ini kursinya dihadapin sini, Udah, hadapin. Hadapin sini. Undang-undangnya tentang PNS. Nah, nanti kita evaluasi. Yuk, terdakwa duduk, sama hakimnya duduk, hakim ketua duduk. Hakim anggota di belakang. Oke, Farel, sini Rel, sebelah sini. Saksi panitera nempel. Oke. 3, 2,